Selamat datang di Galeri Wayang Jogja Istimewa. Pada kesempatan kali ini, Galeri Wayang Jogja akan membahas cerita perang Bharatayuddha secara tuntas dan sejelas mungkin agar mudah dipahami semua kalangan. Cerita Bharatayuddha diambil dari kisah Mahabharata India yang diadaptasi ke dalam cerita wayang dengan berbagai penyesuaian sehingga sesuai dengan adat dan budaya Jawa. Perang Bharatayuddha adalah istilah untuk menyebut laga besar di Kurukshetra sebagai klimaks perseteruan antara keturunan Bharata yaitu Pandhawa dan Kurawa. Pihak Kurawa yang berambisi untuk menguasai kerajaan Astina melakukan segala cara untuk menyingkirkan Pandhawa yang sebenarnya merupakan saudara mereka sendiri. Namun, semua usaha tersebut gagal sehingga meletuslah peperangan 18 hari di padang Kurukshetra. Seperti apa kisah selengkapnya tetap di Galeri Wayang Jogja Istimewa. Untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perang Bharatayuddha, perlu kiranya menelusuri sejarah asal-muasal kelompok Pandhawa dan Kurawa terlebih dahulu. Dimulai dari Bathara Guru memiliki putra Bathara Wisnu. Bathara Wisnu memiliki putra Bathari Sri Unom yang bersuami Bathara Brahmani dan berputra Begawan Parikenan. Begawan Parikenan berputra Begawan Manumayasa. Kemudian Begawan Manumayasa berputra Bambang Sekutrem. Bambang Sekutrem berputra Bambang Sakri. Bambang Sakri berputra Raden Palasara. Sejak kecil Raden Palasara tekun bertapa dan mempelajari ilmu pengobatan. Wataknya halus, penuh semangat, pendiam, cinta dan kasih kepada sesama makhluk. Ketekunannya bertapa pernah diuji oleh Dewata yang beralih rupa menjadi sepasang burung pipit yang bersarang dan menetas di kepalanya. Yang menjadi sarana ia bertemu dengan Dewi Durgandini atau disebut juga Dewi Loro Amis, putri Prabu Basuketi, Raja Wirata. Saat itu Dewi Durgandini sedang melakukan ruat ngerame untuk mengobati penyakitnya. Dengan kesaktiannya Raden Palasara berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Durgandini. Mereka kemudian menikah dan berputra seorang lelaki yang diberi nama Raden Abiyasa. Raden Palasara kemudian menciptakan negara baru, Gajah Oyo, sedangkan prajurit dan rakyatnya diciptakan dari semua makhluk yang hidup di hutan tersebut. Raden Palasara dan Dewi Durgandini juga mempunyai 6 orang putra angkat yang tercipta dari mala penyakit Dewi Nurgandini, yaitu Dewi Yutisnawati, Setomo, Gondomono, Rajamala, Kencakarupa dan Rupa Kenca. Atas keluhuran budinya, kelak Raden Palasara merelakan Dewi Durgandini diperistri Prabu Sentanu, Raja Astina. Lanjut ke kisah Prabu Sentanu. Prabu Sentanu, Raja Kerajaan Astina, memiliki istri Dewi Gangga dan memiliki putra Raden Dewabrata setelah dewasa menjadi Resi Bisma. Setelah Dewi Gangga meninggal, ia menitipkan Raden Dewabrata kepadanya. Kemudian Prabu Sentanu ingin mempersunting Dewi Durgandini. Namun Dewi Durgandini memberi syarat agar pemegang hak atas tahta negara Astina berasal dari keturunannya. Keraguan Prabu Sentanu untuk memenuhi syarat itu diselesaikan dengan janji Raden Dewabrata
yang tak akan mengklaim tahta, bahkan tak akan menikah selamanya. Prabu Sentanu dan Dewi Durgandini memiliki 2 putra, yaitu Raden Citranggoda dan Raden Citrowirya. Raden Citranggoda kemudian naik tahta sebagai raja negara Astina, namun hanya sebentar Raden Citranggoda harus gugur dalam perang tanpa meninggalkan istri maupun keturunan. Sang adik yaitu Raden Citrowirya lalu menjadi raja Astina dan menikahi Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Namun Raden Citrowirya meninggal dalam usia muda karena penyakit tanpa mempunyai keturunan. Untuk mengisi kekosongan tahta kerajaan Astina karena meninggalnya Prabu Citrowirya, Raden Abiyasa diboyong oleh Dewi Durgandini ke Astina dan dijadikan raja dengan gelar Prabu Kresna Dwipayana. Dewi Ambika dan Dewi Ambalika, janda Prabu Citrowirya, kemudian dinikahkan dengan Prabu Kresna Dwipayana atau Raden Abiyasa. Dari pernikahan tersebut ia memperoleh 2 orang putra, yaitu Raden Distorastra dari Dewi Ambika dan Raden Pandu dari Dewi Ambalika. Raden Abiyasa juga menikahi Dewi Datri, penyanyi kidung Weda di pertapaan Srungga, dan berputra Raden Yamawidura. Sebagai tambahan, semua anak dari Begawan Abiyasa memiliki cacat fisik. Anak pertama, Raden Distorastra, ia buta dari lahir. Raden Pandu, anak kedua, ia tidak bisa menengok atau dalam bahasa Jawa disebut tengeng. Ini juga sering diucapkan oleh Dursasana jika sedang mengolok-olok Raden Bima. Sedangkan anak ketiga, Raden Yamawidura, memiliki kaki yang pincang. Setelah menobatkan Raden Pandu menjadi Raja Astina bergelar Prabu Pandu Dewanata, Resi Abiyasa kembali ke pertapaan Retawu atau Ngukira Tawu. Oke, di sini kita akan memulai awal mula akar dari perang Bharatayuddha. Dendam dan sumpah Dewi Gendari. Bibit perselisihan antara Pandhawa dan Kurawa dimulai sejak Prabu Pandu membawa pulang 3 orang putri dari 3 negara berbeda ke negara Astina, yaitu Dewi Kunti, Dewi Gendari, dan Dewi Madrim. Prabu Pandu mempersilahkan kakaknya Prabu Distorastra yang buta untuk memilih salah satu dari mereka. Kebutaan Distorastra menyebabkannya mengangkat satu persatu ketiga putri itu untuk memilih berdasarkan berat mereka. Pilihannya jatuh kepada Dewi Gendari karena menurutnya bobot yang paling berat berarti ia paling subur dan akan melahirkan banyak anak untuknya. Kontan saja, putri dari kerajaan Ploso Jenar itu tersinggung dan sakit hati kepada Prabu Pandu karena ia merasa hanya seperti piala bergilir. Ia bersumpah bahwa kelak keturunannya akan menjadi musuh bebuyutan bagi anak-anak Prabu Pandu. Dendam Haryo Sengkuni kepada keturunan Prabu Pandu. Selain Dewi Gendari, sang adik yaitu Raden Trigantalpati, nama muda dari Haryo Sengkuni, ia juga memiliki dendam yang sama. Ia tidak rela adiknya menikah dengan orang buta. Demi melaksanakan rencana dendamnya, ia rela meninggalkan tahta kerajaannya dan memilih ikut bersama sang kakak mengabdi di negara Astina. Sedikit demi sedikit, dia mulai melancarkan rencana untuk menjadi penguasa negara Astina. Dia memulai dengan ingin menjadi patih kerajaan Astina.
Rencana pertama adalah dengan menyingkirkan Raden Gondomono, patih Prabu Pandu sang Raja Astino. Raden Gondomono dijebak ke dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan dan dihujani dengan tombak, lalu dikubur di dalam lubang tersebut. Ternyata Raden Gondomono masih dalam keadaan sehat. Jebakan Raden Trigandalpati untuk membunuh Raden Gondomono kembali gagal. Jebakan itu gagal karena kesaktian ilmu kanuragan yang dimiliki Raden Gondomono. Ia pun pulang ke Astino lalu menghajar Raden Trigandalpati sampai wajahnya menjadi buruk rupa. Karena hal inilah muncul nama Sengkuni, yang berarti karena bunyi atau ucapan, dan kisah ini dapat kita saksikan pada lakon Gondowono Luweng. Selanjutnya, cerita mengatakan bahwa waktu itu Sengkuni meminta Pandu untuk memilih dia atau Raden Gondomono. Dan Raden Gondomono lebih memilih untuk pulang ke Pancolo dan mengabdi kepada sang kakak Prabu Drupada. Akhirnya Sengkuni menjadi patih Astino. Setelah menjadi patih, keinginannya untuk senantiasa membuat permusuhan keluarga Pandu dan Drestarastra semakin terbuka dan mudah. Apalagi dengan meninggalnya ayah para Pandowo, sang Prabu Pandudewonata, dan diangkatnya Prabu Drestarastra menjadi Raja Astino. Tahap awal, dia selalu memisahkan anak-anak Pandowo dan Kurawa, memisahkan ketika mereka sedang bermain apapun ataupun ketika sedang dilatih oleh guru mereka, Sang Maharsi Bisma. Langkah selanjutnya untuk menyingkirkan Pandowo adalah dengan membunuh mereka lewat peristiwa pembakaran Bale Sigolo-golo. Strategi dengan rapi mereka jalankan, tetapi Pandowo dan Dewi Kunti berhasil selamat setelah dibantu oleh hewan garangan putih. Peristiwa ini membawa Bima bertemu dengan istri pertamanya Dewi Nagagini, putri Bathara Antaboga. Pelarian para Pandowo. Dalam pelarian itu juga terjadi peristiwa sayembara Dewi Durpati yang berhasil dimenangkan oleh Puntadewa lewat bantuan Arjuna dan Bima. Setelah peristiwa Bale Sigolo-golo, Pandowo dianggap sudah meninggal dan Prabu Duryudana diangkat sebagai Raja Negara Astino. Dan kegagalan pembunuhan Pandowo baru diketahui setelah 2 tahun peristiwa Bale Sigolo-golo terjadi. Pandowo diberi negara bagian berupa hutan Wonomarta. Setelah kembalinya para Pandowo ke Astino, lalu dengan dalih untuk menghindari percekcokan, maka Pandowo diberi sebuah wilayah yang masih hutan belantara. Dalam cerita pewayangan, kita kenal cerita ini dengan lakon Babat Alas Wonomarta. Pada akhirnya, berdirilah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Amarta dengan raja pertamanya Prabu Puntadewa. Ternyata tetap ada ketakutan dalam diri Prabu Duryudana. Dia tetap tidak terima dengan apa yang diperoleh Pandowo. Maka Sengkuni pun beraksi dengan mengusulkan kepada Prabu Duryudana untuk mengundang Pandowo main dadu. Dalam budaya waktu itu, undangan main dadu dari seorang raja kepada raja lain merupakan suatu kehormatan. Selain menyingkirkan Pandowo, Sengkuni juga ingin Kurawa berkuasa penuh atas Amarta. Dengan kelicikan Sengkuni, dia mengakali dadunya sehingga bisa diatur untuk kemenangan Kurawa. Dalam lakon Pandowo Dadu, ini jatuhnya Amarta kepada Prabu Duryudana.
Pandhawa harus berada dalam pengasingan selama 12 tahun serta 1 tahun bersembunyi untuk membayar taruhannya. Jika pada tahun ke-13 mereka ketahuan, maka mereka harus mengulang lagi untuk 12 tahun, begitu seterusnya. Namun setelah masa pengasingan selesai dan Pandhawa meminta kembali hak-haknya, para Kurawa tidak memberikannya, maka perang Bharatayuddha akhirnya harus terjadi untuk merebutkan negara Astina. Pada video selanjutnya kita akan membahas 18 hari perang besar Bharatayuddha. Apa yang terjadi dalam 18 hari perang besar ini? Subscribe agar terupdate dengan video terbaru kami. Tetap di Galeri Wayang Jogja Istimewa. Matur nuwun. Sarwingestokaken dawuh pangandikaning para satriya winasis babagan ulah tetanen.